Perang Rusia-Ukraina kembali menunjukkan eskalasi. Pada minggu terakhir September 2025, Rusia melancarkan serangan besar ke sejumlah wilayah Ukraina. Serangan ini tidak hanya memanfaatkan drone kamikaze, tetapi juga rudal balistik dan jelajah. Target yang dipilih meliputi infrastruktur energi, fasilitas militer, serta kota-kota besar. Akibatnya, korban sipil kembali jatuh, menegaskan bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai. Serangan terbaru memperlihatkan kombinasi senjata yang semakin variatif. Rusia menggunakan drone Shahed 136 atau Geran yang diluncurkan dalam jumlah besar. Drone ini menjadi senjata andalan untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Selain itu, rudal balistik Iskander-M juga ditembakkan ke sasaran penting, termasuk sebuah pusat pelatihan militer. Laporan dari wilayah tengah Ukraina menyebut adanya korban personel akibat serangan tersebut. Rusia tidak hanya mengandalkan rudal balistik, rudal jelajah KH-101 dan kaliber juga dilepaskan dari pesawat strategis dan kapal perang. Rudal ini membawa ancaman besar karena kecepatan tinggi serta kemampuan menghantam target dengan presisi. Di balik serangan fisik, Rusia juga mengaktifkan perang elektronik. Pengacauan radar dan komunikasi membuat sistem pertahanan udara Ukraina kewalahan menghadapi gelombang serangan. Dengan begitu, serangan bukan hanya soal rudal dan drone, melainkan juga perang teknologi. Dampak terbesar dari gelombang serangan ini kembali dirasakan warga sipil. Ledakan di Kiev dan Odessa menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Infrastruktur energi yang rusak membuat ribuan rumah kehilangan pasokan listrik untuk sementara waktu. Di wilayah Dnipropetrovsk, serangan rudal menghantam dekat area pemukiman, menimbulkan kerusakan pada rumah warga. Meskipun Rusia menyebut semua targetnya militer, kenyataannya warga sipil tetap menjadi pihak yang paling rentan. Kremlin menyatakan bahwa operasi ini adalah balasan atas serangan Ukraina ke dalam wilayah Rusia. Presiden Vladimir Putin menegaskan, setiap serangan ke pabrik energi atau fasilitas militer Rusia akan mendapatkan respons. Rusia juga menolak tuduhan bahwa mereka dengan sengaja menyerang warga sipil. Narasi resmi tetap sama, target adalah sasaran militer, dan kerugian sipil disebut sebagai konsekuensi tidak terhindarkan. Dunia internasional segera memberikan reaksi. Di sidang umum PBB, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa dunia sedang berada di ambang perlombaan senjata baru. Drone dan kecerdasan buatan dalam perang modern, menurutnya, bisa menjadi ancaman global. Ia menyerukan tindakan lebih tegas terhadap Rusia. Uni Eropa mengutuk serangan ini dan menyiapkan paket sanksi baru terhadap Moskow. Fokusnya ada pada energi dan ekspor teknologi yang bisa mendukung industri militer Rusia. Sementara itu, menyoroti pelanggaran ruang udara oleh drone dan pesawat Rusia yang dianggap berisiko menimbulkan insiden langsung dengan negara anggota. Опять, ёпту, это вот опять туда же. Serangan ke infrastruktur energi Ukraina kembali memicu ketidakstabilan. Pasokan listrik terputus di beberapa kota, mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Ukraina harus mengalihkan sumber daya untuk memperbaiki jaringan energi. Di saat yang sama, masih membutuhkan dana besar untuk sektor militer. Di Rusia, perang juga menekan ekonomi. Sanksi semakin ketat, terutama di sektor energi. Moskow berupaya mencari pasar alternatif, termasuk melalui jaringan perdagangan Shadow Fleet, untuk menghindari larangan ekspor minyak. Negara-negara tetangga ikut terdampak. Polandia memperkuat pertahanan udara
di wilayah timurnya. Belarus yang tetap menjadi sekutu Rusia memperbolehkan penggunaan wilayahnya sebagai jalur logistik meskipun menolak terlibat langsung di garis depan. Turki mengambil posisi tengah, tetap berhubungan dengan Rusia, tetapi juga mendukung Ukraina secara diplomatis. Mengapa Rusia memilih pola serangan ini? Ada dua alasan utama. Pertama, untuk mengurangi risiko di garis depan dengan menekan Ukraina melalui serangan jarak jauh. Kedua, untuk mengganggu kesiapan logistik Ukraina sebelum musim dingin, ketika kebutuhan energi meningkat drastis. Bagi Ukraina, serangan ini menunjukkan bahwa pertahanan udara mereka, meskipun kuat, belum sepenuhnya menutup celah. Dukungan dari Barat membantu, tetapi gelombang drone dan rudal tetap bisa menembus. Ukraina juga merespons dengan menyerang fasilitas di dalam Rusia, termasuk kilang minyak, sebagai sinyal bahwa mereka juga memiliki kemampuan menyerang balik. Perang ini memberikan sejumlah implikasi yang lebih luas. Pertama, perlombaan senjata baru. Drone murah terbukti mampu memberikan dampak besar. Banyak negara kini mempercepat program pengembangan drone dan kecerdasan buatan militer. Kedua, ketegangan energi. Setiap kali jaringan listrik Ukraina hancur, pasar energi Eropa ikut terguncang. Harga bisa naik dan negara-negara harus mencari alternatif pasokan. Ketiga, pembelahan politik internasional. Barat bersatu dalam memberikan dukungan militer dan sanksi. Namun, sebagian negara di Global South lebih menekankan diplomasi. Perbedaan ini memperlihatkan sulitnya membangun konsensus global. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.